Hati-hati di poin ini teman-teman. Saya tutup dengan ini, silakan sholat habis ini, kan ada hadis yang cukup panjang saya sampaikan, riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, saya langsung terjemahkan saja, aku diperlihatkan 3 orang yang pertama masuk neraka. 3 orang pertama masuk neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, yang pertama adalah orang yang mati syahid. Ini mati syahid teman-teman, bukan hal yang ringan, berat. Ya, kalau kita laki-laki ini, fahami kita harus ke medan jihad, tinggalkan istri, tinggalkan pekerjaan, masuk di medan perang, bisa tangannya terputus, bisa matanya tercongkel, bisa disiksa, bisa segala macam. Iya kalau langsung mati, kalau enggak sulit untuk mendapatkan itu, dan itu pun harus ikhlas, kalau enggak jadi masalah. Kata Nabi SAW, orang yang pertama dilempar ke api neraka bukan orang kafir, orang yang mati syahid. Lalu Nabi SAW jelaskan, Allah datangkan dia, kemudian Allah perlihatkan kepadanya segala macam nikmat. Dari badannya yang kekar, sifat keberaniannya, keterampilan perangnya, biaya yang dia keluarkan, segala macam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dan dia kenal nikmat-nikmat itu semua. Lalu Allah tanya, apa kau gunakan? Di mana kau gunakan ini semua? Keberanianmu, kekuatan ototmu, keterampilan perangmu, hartamu, di mana? Di mana ya Allah? Enggak ada satupun kesempatan untuk berjihad di jalanmu kecuali aku lakukan. Dan itu aku lakukan karena kamu. Kata Allah SWT, kau telah dusta. Di hari kiamat gak bisa lagi orang bohong. Kau telah dusta. Kau berperang supaya kau dikatakan seorang yang pemberani, dan sudah diucapkan. Kau sudah dapat itu pujian orang. Maka Allah memerintahkan dia, memberikan malaikat untuk menyeret wajahnya di bawah, di tanah, lalu dilempar ke api neraka. Teman-teman, pujian orang yang selama ini dikejar oleh orang ria ini hanya sepanjang lidahnya. Ini saja. Kamu hebat ya, kamu soleh ya, kamu soleha, oh kamu dermawan. Ini sepanjang lidah. Pujian orang gak membuat perut kita kenyang, gak membuat wajah kita tambah tampan, gak membuat harta kita bertambah, gak ada manfaatnya, gak buat apa-apa. Ada orang semalam suntuk sholat malam, besok pagi cerita sama teman di kantor, hilang semalam suntuk dengan 2-3 kalimatnya. Untuk apa? Apa manfaatnya? Dan ini kata Nabi SAW, dia mati syahid karena dia mau dikatakan seorang pemberani. Sudah diucapkan, sudah dapat. Oh itu perang panglima, itu kesatria, itu segala macam. Yang kedua, yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Riwayat lain, Al-Quran dan ilmu agama. Lalu dia mengajarkan ke sana sini. Dan Allah datangkan dia, diperlihatkanlah. Pada saat pertama dia nuntut ilmu, kemudian pada saat pertama dia mengajar, pertama dia hafal surah Al-Quran sampai dia jadi hafid Quran. Lalu Allah tanya, apa yang kau kerjakan dengan ilmumu dan Al-Quranmu ini? Ya Allah, tidak ada kesempatan untuk mengajarkan ilmu kecuali aku lakukan, dan tidak ada kesempatan baca Quran kalau aku baca di siang hari dan malam hari karenamu ya Allah. Kata Allah, kau dusta, kau belajar agar kau dikatakan seorang alim, ulama, dan kau belajar dan kau baca Quran supaya kau dikatakan qari, pembaca Al-Quran, gitu kan? Dan sudah diucapkan, tapi kau dusta, maka diseret wajahnya, dilempar ke api neraka. Bayangkan hafid Quran dan dai. Yang ketiga adalah orang yang Allah berikan, kata Nabi SAW, harta yang melimpah, segala macam jenis harta ada sama dia, semua jenis bisnis dikuasai sama dia, sampai kaya raya, dan dia sibuk berinfak. Allah perlihatkan di hari kiamat, dia tonton semuanya. Dia kenal nikmat itu. Allah tanya, apa yang kau kerjakan dengan harta ini? Ya Allah, aku tidak melihat sebuah kesempatan pun untuk berinfak kecuali aku berinfak di jalanmu karena kamu ya Allah. Kata Allah, kau telah dusta. Kau berinfak agar kau dikatakan jawad, dermawan, dan sudah diucapkan. Lalu kemudian diseret wajahnya, dilempar ke dalam api neraka. Ya, sudah masuk waktu ya. Baik, saya tutup dengan kisah ini. Subhanallah teman-teman, kita lihat bagaimana orang-orang yang riya tidak diterima amalnya. Rahasiakan, tahu dan yakin Allah maha lihat. Sifat Allah Al-Basir. Malaikat di kiri kanan mencatat, tidak pernah istirahat, tidak pernah capek, dan semua tercatat dilihatkan pada hari kiamat. Sampai orang kafir, Allah katakan dalam Al-Quran akan mengatakan hari kiamat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini? Buku amal hari kiamat.
Tidak bisa membedakan mana yang kecil, mana yang besar. Apa kata sebagian ulama tafsir? Dari pertama kita jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, kedipan mata pertama, yang ke-10, yang ke-100, yang ke 1 juta, sampai kita meninggal, semuanya terlihat. Dan sebagian ulama di zaman sekarang mengatakan, jangan pernah bayangkan buku amal kita seperti buku yang biasa kita baca. Bukan begitu. Kalau di zaman sekarang, kalau tentu bapak-bapak dan ibu sekalian yang hidup umurnya di atas 25-30 tahun, lah pasti sudah tahu itu. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu tidak ada handphone. Kita masih pakai telepon rumah. Kita nggak pernah berpikir handphone seperti sekarang sudah jadi perpustakaan berjalan. Apa saja kita mau ada di handphone. Kita bisa bicara sama orang di ujung dunia dengan pakai video call sekarang. Luar biasa. Kita bisa simpan semua data, bisa transfer uang, bisa segala macam dari sini.